Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Bella dari Prodi Ilmu Lingkungan dengan NPM S1H024026. Di sini saya akan membahas materi bahasa Indonesia dari materi pertama sampai materi ke-15. Jangan lupa subscribe and like. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi bagi sebagian warga negara Indonesia karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antara warga, antar daerah, dan antar budaya, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembang kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Selanjutnya, sesudah Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 3, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu EYD. Selanjutnya, materi kedua yang akan saya bahas, sikap berbahasa Indonesia. Pengertian sikap berbahasa. Yang pertama, sikap bahasa itu adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang kedua, sikap berbahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap yang pada umumnya. Yang ketiga, sikap bahasa dari seseorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa baik yang dwibahasawan maupun yang multi bahasawan akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak, atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah sikap bahasa adalah peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan mencegah pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasa dengan cermat dan santun. Yang ketiga, selanjutnya, komponen sikap bahasa. Yang pertama ada komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, yang ketiga komponen konektif. Jenis sikap bahasa. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua, sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan karena menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Selanjutnya, sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap bahasa Indonesia adalah pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah ia senang atau tidak terhadap bahasa Indonesia. Jadi, sikap tersebut berpengaruh pada pemilihan bahasa. Ada dua jenis sikap terhadap bahasa, yaitu yang pertama, sikap positif adalah selalu berhati-hati saat menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang apabila melihat bahasa yang dipakai secara serampangan atau sembarangan, memperingatkan dan mengoreksi pemakaian bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Yang kedua, sikap negatif adalah memamerkan kemampuan atau kemahiran yang menggunakan bahasa Inggris, menggunakan penguasaan bahasa Indonesia yang masih kurang. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Yang pertama, bentuk tulisan secara umum. Ada prosa. Prosa dibagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi, contohnya novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Yang kedua, ada prosa non-fiksi, contohnya tulisan akademik, karya tulisan ilmiah, makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, dan lain-lain. Selanjutnya, ada puisi. Puisi dibagi menjadi dua, ada puisi lama, contohnya pantram, pantun, sloka, gurindam, syair, dan kabut. Puisi modern, contohnya balada, epigram, hima, ode, romansa. Selanjutnya ada drama, tragedi, komedi, opera, melodrama, parce, tableau, dan lain-lain. Selanjutnya ada tulisan akademik. Pengertian tulisan akademik adalah jenisan tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau scientific yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik.
Selanjutnya ada bentuk tulisan ilmiah. Yang pertama, hasil kajian pustaka makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajaran, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertai artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, monograf. Selanjutnya ada sistematika tulisan ilmiah. Hasil kajian pustaka, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan, teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran daftar pustaka. Yang kedua, hasil proses penelitian, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan, dan saran. Materi keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi, bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa pada berbagai sumber referensi digital yang dapat digunakan untuk riset dan pengelolaan sitasi. Beberapa sumber referensi digital yang disebutkan meliputi yang pertama yaitu Mendeley, platform untuk mengelola sitasi referensi dan membuat daftar pustaka. Mendeley memiliki 3 varian, desktop, web, dan reference manager. Selanjutnya yang kedua yaitu ada berbagai situs referensi seperti IPUSMAS, PDF Drive, Crossref, dan lainnya yang menyediakan akses ke jurnal, buku, dan penelitian digital. Selanjutnya ada alat visualisasi dan pencarian seperti Open Knowledge Maps dan Obscure untuk membantu menavigasi sumber akademik. Selanjutnya ada presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan, media yang digunakan, dan penerima pesan. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinan atas pengaruh komunikator melalui media yang tepat untuk ditampilkan. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri, dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterima. Komponen presentasi ilmiah yaitu yang pertama, media, yaitu poster, makalah, PPT. Yang kedua, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan presentasi atau yang memberi pesan. Yang ketiga, audiens, yaitu orang yang mendengarkan presentasi atau orang yang menerima pesan alur presentasi ilmiah pembuka. Pembuka haruslah yang menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak. Jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasi. Isi. Bagian isi presentasi yang paling signifikasi adalah perhatikan, sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan atau latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis atau penyelesaian. Selanjutnya ada penutup. Tahap akhir adalah penutup yang baik, berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Selanjutnya saya akan membahas materi terakhir yaitu materi 6 dan 7. Materi mendesain proposal. Hakikat proposal, kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rencangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal mencakup 1. Judul, 2. Daftar isi, 3. Pendahuluan, 4. Gambaran umum rencana, yang kelima metode pelaksanaan, yang keenam biaya dan jadwal kegiatan, yang ketujuh daftar pustaka. Di sini saya akan langsung ke materi 11 dan 12 karena materi 8 yaitu TS, 9 10 yaitu materi pembuatan proposal kegiatan oleh kelompok. Materi 11 dan 12, pada materi ini kita disuruh membuat proposal singkat dengan menggunakan salah satu metode penelitian yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Di sini saya membuat proposal penelitian dengan metode kuantitatif dengan berjudul penelitian ini menganalisis dampak perceraian orang tua terhadap perilaku dan optimisme remaja. Ringkasannya, penelitian ini menganalisis dampak perceraian orang tua terhadap perilaku dan optimisme remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa perceraian berhubungan signifikan dengan peningkatan perilaku menyimpang pada remaja dan menurunkan tingkat optimisme mereka terhadap masa depan. Remaja sering merasa marah, pesimis, dan cenderung kurang konsentrasi belajar. Penelitian ini menyarankan orang tua, sekolah, dan konselor untuk memberikan dukungan emosional agar dampak negatif dapat diminimalisir. Selanjutnya pada materi 13-14 yaitu hakikat penelitian. Penelitian adalah usaha sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan metode ilmiah. Yang kedua, proses mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan tertentu. Selanjutnya metode penelitian, karakteristik ilmiah, rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Jenis penelitian, kuantitatif, kualitatif,
dan campuran. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian yang baik. Yang pertama, bermanfaat dan mengandung nilai kebaruan. Yang kedua, tema terkini, misalnya terkait COVID-19. Yang ketiga, prosedur ilmiah dan data orisinal. Keempat, dapat dipublikasi dalam jurnal, proceeding, atau buku. Selanjutnya yaitu siklus penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, penetapan tujuan penelitian. Yang keempat, pengumpulan dan analisis data. Yang kelima, pelaporan hasil penelitian sistematika. Sistematika proposal penelitian. Yang pertama, kuantitatif. Bab 1, pendahuluan, latar belakang ruang lingkup tujuan manfaat. Bab 2, landasan teori. Bab 3, metodologi penelitian. Yang kedua, kualitatif. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, landasan teori. Bab 3, metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu format penulisan ilmiah. 1, kertas A4, margin standar. Yang kedua ada font, Times New Roman, ukuran 12 spasi 2. Yang ketiga ada penomoran menggunakan angka Romawi untuk bab. Selanjutnya yaitu penulisan referensi. Model referensi apa? Harvard, MLA, EAA, atau Chicago. Referensi dari internet harus mencantumkan waktu akses. Selanjutnya itu materi terakhir 15, hakikat penelitian. Penelitian adalah upaya sistematika untuk menyelidiki masalah dengan tujuan menemukan solusi menggunakan metode ilmiah. Ciri-ciri penelitian meliputi rasionalitas, empirisme, sistematis, validitas, dan reliabilitas. Yang kedua, metode penelitian, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Proses mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil. Selanjutnya jenis penelitian, yaitu ada kuantitatif, korelasi, eksperimen, dan survei. Kualitatif, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain. Selanjutnya campuran, gabungan data kuantitatif dan kualitatif untuk memahami yang lebih komprehensif. Selanjutnya sistematika penulisan laporan dan artikel ilmiah. Struktur laporan penelitian mencakup pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil pembahasan, serta simpulan dan saran. Selanjutnya penulisan artikel ilmiah mengacu pada gaya tertentu seperti apa, MLA, atau Chicago dengan elemen penting seperti abstrak. Selanjutnya yaitu ada teknik penulisan ilmiah. Kutipan langsung dan tidak langsung harus mengikuti aturan tertentu. Penulisan daftar pustaka dapat menggunakan perangkat lunak seperti Mendeley dan berbagai format standar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.